Hai, inti pembahasan kami secara singkat yuk tentang apa sih peran tenaga gizi dalam penanggulangan bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan pada masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Situasi prabencana. Dalam kondisi prabencana, ahli gizi berperan untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi risiko dampak bencana. Kegiatannya antara lain: sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontingensi kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling MPASI, pengumpulan data awal daerah rentan bencana, penyediaan buffer stok MPASI, pembinaan teknis dan pendampingan kepada petugas terkait dengan manajemen gizi bencana. Situasi siaga darurat. Kegiatan penanganan gizi pada situasi siaga darurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dapat dilaksanakan kegiatan gizi seperti pada tanggap darurat. Situasi tanggap darurat. Dalam situasi tanggap darurat, ahli gizi berperan memberikan makanan agar pengungsi dapat mempertahankan status gizinya, mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan, menganalisis hasil Rapid Health Assessment atau RHA, menghitung kebutuhan gizi dan mengawasi pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum. Situasi pasca bencana. Dalam situasi pasca bencana, ahli gizi berperan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance. Melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat atau public health response untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan korban bencana. Adapun pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah: pertama, pemerintah daerah melakukan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, menyiapkan personil profesional ahli, menyiapkan sarana dan prasarana peralatan serta logistik, dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi. Kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berkoordinasi dengan petugas gizi dalam sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontingensi kegiatan gizi, konseling menyusui, dan konseling makanan pendampingan air susu ibu. Ketiga, tim tenaga kesehatan melakukan sosialisasi penanganan gizi pada kondisi prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Keempat, masyarakat mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, melakukan upaya pencegahan bencana, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, bekerja sama mewujudkan kampung siaga bencana atau KSB. Kelima, lembaga perguruan tinggi. Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilaksanakan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga pendidikan dan penelitian. Terakhir, lembaga badan usaha berperan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sedikit pembahasan dari kami mengenai peran tenaga gizi dalam penanggulangan bencana. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.